Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam damai Natal bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Selasa 27 Desember 2022. Hari ini kita memperingati pesta Santo Yohanes Rasul. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Renungan hari ini dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR. Doa oleh saya sendiri, Suster Maria Wigberta PRR. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini. Dengan terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah sudi mengutus putra-Mu untuk lahir dan mau tinggal bersama kami di dunia. Kami berterima kasih untuk rahmat yang kami terima ini. Kiranya oleh semangat kelahiran putra-Mu di dalam hati kami, sungguh-sungguh menjiwai seluruh diri dan hidup kami, agar kami mampu menampakkan kasih dan sukacita kepada sesama yang kami jumpai dan layani. Dan semoga semangat Santo Yohanes Rasul yang kami peringati hari ini juga menjiwai hidup kami, agar kami mampu menjadi rasul-rasul-Mu di tengah dunia ini, dan dengan berani untuk mewartakan sukacita Injil bagi sesama yang ada di sekitar kami melalui kesaksian hidup kami. Semua doa dan harapan kami ini kami serahkan kepadamu Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya,
dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu lebih dahulu cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai dan dikubur, dan ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia melihatnya dan percaya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Paus Fransiskus mengatakan, Anda juga adalah cahaya Natal. Ketika Anda menerangi hidup orang lain dengan kebaikan, kesabaran, kegembiraan, dan kemurahan hati. Pada hari ini, kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan Pengarang Injil. Kita membaca dan merenungkan surat Yohanes dan Injil Yohanes. Ada hubungan erat antara kematian dan kelahiran. Dua sisi kehidupan, yakni senang dan susah, gembira dan sedih, untung dan malang, senantiasa kita alami dalam hidup ini. Kita melihat makam kosong atau tidak melihat jenazah Yesus di makamnya. Maria Magdalena pergi menemui Petrus dan Yohanes untuk menyampaikan temuannya, yakni makam kosong. Dengan sedih dia berkata kepada Petrus dan Yohanes, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Laporan Maria Magdalena ditanggapi dengan segera. Petrus dan Yohanes berlari ke makam Yesus untuk mengamati apa yang terjadi di sana. Para sahabat yang terkasih, meskipun Yohanes tiba lebih dahulu di makam, dia tidak masuk ke dalam makam lebih dahulu. Yohanes menjenguk ke dalam makam dan melihat kain kafan, namun ia tidak masuk ke dalam makam lebih dahulu. Dia membiarkan Petrus masuk ke dalam makam terlebih dahulu. Petrus melihat kain kafan terletak di tanah, dan kain peluh tergulung dan terletak agak samping dari kain kafan di tempat yang lain. Petrus tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang dilihatnya, tetapi Yohanes melihat kenyataan itu dan ia percaya. Tentu ia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Para sahabat yang terkasih, dalam suratnya pertama, Yohanes menulis tentang firman yang hidup, yakni Yesus Kristus. Pengalaman hidup bersama dengan Yesus ia tulis dalam surat dan Injilnya. Apa yang telah kami lihat, kami dengar itu, kami berikan kepada kamu juga, supaya kamu pun boleh beroleh persekutuan dengan kami. Para sahabat yang terkasih, Yohanes Rasul dan penulis Injil menjadi cahaya Natal bagi kita. Surat dan Injilnya menjadi terang yang menyuruh jalan iman kita. Kebaikan hatinya, kesabaran dan kebaikan dalam persekutuan 12 murid, dan khususnya bersama Petrus dalam kisah makam kosong, meneguhkan iman kita. Sering kita kecewa karena gagal. Makam kosong memberi kepastian kepada iman kita bahwa Yesus sudah bangkit. Mari kita menjadi Injil atau kabar gembira bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita.
Kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, semoga semangat Kristus Sang Gembala Agung tetap hidup dan tinggal dalam hati para pemimpin gereja, agar dengan semangat yang sama, mereka dengan penuh kebijaksanaan memimpin dan menggembalakan kawanan domba. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas keamanan masyarakat, semoga para petugas keamanan masyarakat selalu diberi kesehatan yang baik, kekuatan dan ketekunan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para jompo dan lansia, semoga sukacita Natal tetap bergema dalam diri para jompo dan lansia, terutama dalam menjalani hari tua mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban bencana alam, semoga sukacita Natal membawa pengharapan baru kepada para korban bencana alam untuk tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kami akan hadir kembali pada hari berikutnya untuk menyapa setiap hati. Sekali lagi, selamat merayakan pesta Natal. Tuhan memberkati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.